Shalom. Boleh saya lihat yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin, saya percaya mengalami kebaikan Tuhan. Ya, dari hal yang kecil, yang besar, yang sedang, Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita semua ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Bapa. Mari dengan mulutmu engkau memuji Dia. Mari dengan mulutmu engkau ucapkan terima kasih. Kalau kita boleh ada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan di dalam satu keluarga. Thank you Lord Jesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Sungguh kami bersyukur. Lebih dari yang ku perlu, pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat waktu. Terima kasih Yesus, kekuatan penjagaan-Mu, oh kasih setia-Mu mengikuti kami. Terima kasih Bapa, Kau mulia, Kau ajaib, Kau berkuasa Yesus. Syukur bagimu, oh, terima kasih. Kau indah Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih, haleluya. Hosana, Hosana, bagi Allah di tempat tinggi. Kemuliaan, kemegahan, kekuasaan milik-Mu Tuhan. Oh Raja segala raja, kami puji Kau Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, kami memuji-Mu karena Kau layak Tuhan. Kami menyembah Allah yang kuasa. Haleluya, milik-Mu. Bersama malaikat di surga, kami menaikkan pujian yang indah bagi Engkau Yesus. Haleluya, Kau layak, Kau layak, Kau layak kami sembah. Mulia berkuasa Yesus, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Engkau Allah sendiri yang turun ke dunia buat kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkaulah miracle itu sendiri Tuhan buat kami ya Yesus. Terima kasih karena kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang mendengarkan kami. Terima kasih kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami datang dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang mulia. Kau datang buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh,
Saudara bersuka cita? Amin. Haleluya. Coba kasih senyum satu sama lainnya. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan pasti ada senyum di mukanya. Amin. Amin. Ready to praise God? Amin. Haleluya, ready to praise God? Amin. Haleluya, haleluya. Woo. Umatmu datang membawa pujian bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak ya Yesus. Haleluya. Woo. Gloria.
saudara semua, kita akan mendengarkan suara gembala. Silakan multimedia. Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya katakan begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali, saya baru lihat. Rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Ini disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh. Dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikan ya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang. Bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai. Para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala. Mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus' name. Amin. You are amazing, God. You are here for us, Jesus. We are waiting for you in your presence. Hallelujah. Hallelujah. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words.
too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Mari kalau boleh kita bangkit berdiri. Mari puji Dia. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in I stand in awe of you.
I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are here, Lord. You are here. Kau ada di tempat ini ya Yesus. Mari hampiri setiap gerejamu ya Tuhan. Bring us higher, higher, Lord Jesus. Oh, deeper, deeper, deeper in your presence, Lord. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang indah. Ya I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises
For your name is great and greatly to be praised. Let's sing to you. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, Yes, yes. praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. One more time. Say it. Say it. For Your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Karena segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami meninggi-ninggikan nama-Mu. Kami mengagung-agungkan Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Dari awal pertengahan Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena kebaikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tidak ada kata-kata lain Tuhan yang dapat kami ucapkan selain pengagungan dan pengucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat setiap kami di tempat ini. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tahun 2025 ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Apa yang harus kami kerjakan. Sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Urapi setiap kami Tuhan. Tuhan yang membuka mata rohani kami, telinga kami. Berbicara buat setiap kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya menjadi hamba yang mau setia, yang mau melayani dan menjadi saluran berkat-Mu itu cukup bagiku Tuhan. Biar Engkau yang berdiri, salib-Mu yang ada di depanku Tuhan. Dan aku boleh ada di belakang-Mu Tuhan. Aku hanya mau menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami sepakat dan sehati, kami patahkan, kami tolak, dan kami ikat segala kuasanya di dalam nama Yesus. Tapi kami lepaskan biar ada damai sejahtera, sukacita, pengurapan daripada Allah mengalir, memenuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap kami boleh keluar dari tempat ini menjadi umat yang dimenangkan oleh Tuhan, menjadi umat yang diberkati, menjadi umat yang berbeda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, puji Tuhan, tidak terasa ini sudah bulan Desember, tinggal minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026.
Berapa banyak di antara kita, kalau kita flashback, kita melihat kehidupan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan? Untuk itu saudara, hari ini saya kasih judul khotbah saya, Walking in God's Blessing. Berjalan dalam berkat Tuhan. Pasti kita semua diberkati Tuhan, amin. Terima kasih kalau gitu khotbahnya sudah selesai. Saudara, kalau kita bicara berkat, banyak orang bingung, ya, banyak orang bingung. Oh, saya diberkati, saya rasa saya diberkati sama Tuhan. Saya diberkati dalam pekerjaan, saya diberkati dalam bisnis, saya diberkati dalam pelayanan, saya diberkati dalam segala hal. Tapi tiba-tiba banyak kita mengalami, Tuhan, saya ini, kita menjadi ragu, Tuhan sebetulnya saya ini diberkati atau enggak? Kok saya merasa saya diberkati, tapi banyak masalah yang enggak pernah habis dalam kehidupan kita. Saudara pernah ngerasain itu? Pernah enggak? Sering. Ya, saya sering saudara, saya sering. Ya. Tuhan berjanji, Tuhan memberkati setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam perjalanan kita hidup, masalah itu tidak ada. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Saudara, diberkati bukan berarti tidak pernah punya masalah. Saudara ingat kisah Ayub? Ayub itu adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia mengalami apa? Dia sakit gatal. Sampai garuk-garuknya aja itu pakai beling, saudara. Ya. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, kalau saya bilang sama mami saya, aduh tangan saya gatal. Mami saya langsung tanya, tangan sebelah mana? Yang gatal, tangan sebelah mana? Saudara tahu nggak kenapa ditanya? Katanya kalau gatalnya sebelah kanan, itu artinya mau dapat uang. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita diberkati pasti tidak ada masalah. Ayub diberkati sama Tuhan, tapi dia punya satu masalah. Dia sakit sampai begitu rupa, bahkan sampai seluruh keluarganya, anak istrinya itu mati. Saudara, seringkali kalau kita melihat, kita flashback, masalah itu belum tentu karena kesalahan kita. Betul, kalau kita salah pasti ada hukuman. Kalau saudara sedang nyetir mobil, saudara terobos lampu merah, saudara kena tiket. Itu ada hukuman. Tapi tidak semua masalah itu karena kesalahan kita. Waktu saya mulai merenungkan, kenapa seringkali masalah itu datang pada saat kita sedang bersuka cita, pada saat kita sedang diberkati oleh Tuhan. Saudara ingat Yohanes 10 ayat ke-10 dikatakan apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan. Memberikan apa? Memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Amin. Saudara, itu adalah tugas, itu adalah pekerjaan daripada si jahat. Waktu kita diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba dia muncul sama seperti zamannya Ayub. Masalah itu diberikan kepada Ayub dengan tujuan apa? Siapa tahu Ayub itu akan lemah imannya, sehingga dia jauh daripada Tuhan. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Kita mengucap syukur kalau bulan ini kita merayakan Natal. Yesus datang untuk kita, memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Amin. Saudara, kalau saudara ingat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, waktu Tuhan Yesus memberkati Adam dan Hawa, Tuhan Yesus katakan begini, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan kuasailah bumi. Saudara, itu artinya adalah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, bahwa kita diminta untuk menguasai bumi, kita diminta untuk menguasai masalah, bukan hidup kita yang dikuasai oleh masalah. Tapi seringkali kehidupan kita itu terbalik. Waktu kita dapat masalah,
kita dikuasai oleh masalah itu. Sepertinya kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak bisa melakukan apapun, saudara. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh masalah. Selanjutnya, saudara, saya mau kita semua belajar saat ini mengenai Joshua. Joshua Tuhan perintahkan untuk merebut tanah Kanaan. Tapi Joshua Tadeus Tuhan perintahkan untuk pergi ke Indonesia. Saudara, waktu saya baca kitab Yosua, saya coba pelajari, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, bagaimana Joshua ini dituntun sama Tuhan untuk bisa sampai masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah bicara tanah yang subur dan penuh dengan berkat. Pemeliharaan Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan, mereka diberkati, itu bicara mengenai tanah Kanaan. Tanah Kanaan juga bicara mengenai berkat Tuhan yang harus kita rebut. Saudara, berkat itu harus kita rebut. Kalau tidak, iblis yang merebut. Saudara, setiap pagi saya selalu berdoa, saya tutup bungkus setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saya, buat keluarga saya, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Biar ada protection daripada Tuhan. Saya selalu doakan itu. Lalu Kanaan, tanah perjanjian itu juga bicara mengenai penggenapan daripada janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Musa untuk membawa seluruh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Musa tidak sempat membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan digantikan oleh Joshua. Joshua yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Jadi artinya saudara, saya percaya kita semua di tempat ini itu adalah generasi-generasi Joshua yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Amin. Kita adalah generasi-generasi Yosua yang akan menikmati janji-janji Tuhan. Itu janji berkat yang berkelimpahan. Saudara, kalau tadi kita bicara siapa yang diberkati, betul semua orang kita diberkati. Kita bisa bangun pagi hari, itu adalah satu berkat. Waktu kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kita, itu adalah satu berkat. Di dalam pekerjaan, kalau kita tahu, banyak orang yang kena layoff. Tapi kalau kita masih ada di tempat di mana kita bekerja, Tuhan masih percayakan kita bekerja, itu adalah satu berkat, saudara. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau memberikan satu janjinya, satu berkat yang berlimpah, satu berkat yang lebih besar lagi Tuhan kepada setiap kita, saudara. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menerima berkat itu? Apakah kita mau merebut berkat-berkat itu? Kalau tidak, maka berkat itu tidak akan pernah sampai. Saudara, kita baca sama-sama Yosua 6 ayatnya 1-27, tapi kita tidak baca semua, kita hanya baca sebagian. Kita mau belajar sama-sama hari ini bagaimana Joshua dipimpin oleh Tuhan sehingga Joshua bisa membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Joshua membawa bangsa Israel untuk masuk ke satu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita baca sama-sama ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat selama 6 hari lamanya. Berikut. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan.
7. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lanjut yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, jadi ceritanya, ya, waktu Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk meneruskan apa yang menjadi janji Tuhan untuk bangsa Israel, yaitu membawa bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan. Dan Tuhan perintahkan, mulai menyeberangi sungai Yordan. Waktu dia sampai di seberang sungai Yordan, lalu dia melihat satu kota yang begitu kuat, itu namanya satu kota Yeriko, yang dikelilingi oleh benteng. Saudara, kalau kita lihat dari sejarahnya, kota Yeriko itu terkenal sebagai kota benteng. Mereka membangun benteng tersebut dengan tinggi 14 meter dan tebalnya itu 6 meter. Jadi bisa kita bayangkan betapa temboknya itu kuat sekali. Tidak ada satupun, mereka tidak akan mampu untuk masuk menguasai kota Yeriko. Saudara, saya betul waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya tanya begini, Tuhan, kenapa Yeriko Tuhan? Kenapa Yeriko? Masih banyak kota-kota lain, bangsa-bangsa lain yang lebih jahat daripada Yeriko. Tetapi kenapa dalam Yosua ini Tuhan bukakan sesuatu pada saya? Saudara, lihat ini. Kalau kita melihat, ini adalah Yeriko. Di depan Yeriko itu adalah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Saudara, Yeriko itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada tanah Kanaan. Kalau Yeriko itu tidak dihancurkan, kalau Yeriko itu tidak dikalahkan, maka bangsa Israel tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak akan bisa menerima janji Tuhan, yaitu masuk tanah Kanaan. Saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudara, seringkali kita merasakan, Tuhan, kenapa berkat yang saya rasakan itu kok cuma berkat yang biasa-biasa? Sedangkan janji Tuhan adalah kita akan menerima berkat yang luar biasa. Tuhan berjanji kita membawa kita masuk tanah Kanaan. Saudara, apa yang menjadi Yeriko dalam kehidupan kita? Apakah ada benteng-benteng yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Apa yang menjadi Yeriko dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menyimpan ada dosa dalam kehidupan kita? Apakah masih ada sakit hati? Apakah masih ada iri hati, cemburu? Saudara, saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. 8 tahun saya pegangi itu, sakit hati saya. Sehingga saya tidak punya damai sejahtera. Saya tidak bisa melakukan apapun.
saya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Saya memegangi penghalang saya adalah sakit hati dalam kehidupan saya. Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Tahun 2025 akan segera berakhir. Hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari kita introspeksi diri kita. Jericho apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita lepaskan itu di hadapan Tuhan. Kita lepaskan di hadapan Tuhan. Kita ikut dengan caranya Joshua. Bagaimana Tuhan menuntun Joshua sehingga mereka, bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Saudara, yang pertama yang saya pelajari adalah mereka meniup sangkakala. Saudara, kalau saudara pernah nonton mungkin film-film kerajaan, waktu barisan pasukan mereka mau menyatakan perang, apa yang mereka lakukan? Mereka meniup satu trompet panjang. Itu adalah satu pernyataan, satu deklarasi bahwa kami siap untuk berperang. Saudara, maukah kita hari-hari ini kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap. Aku siap meninggalkan 2025. Masuk 2026 dengan penuh kemenangan. Amin. Saudara, untuk kita bisa melewati tahun 2025 dengan penuh kemenangan, maka kita harus minta tuntunan daripada Tuhan. Kita semua, saya ajak kita semua kita belajar bagaimana Tuhan menuntun Joshua, dan biarlah itu juga Tuhan tuntun kita untuk menghancurkan Yeriko dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, tiup sangkakala. Artinya kita mendeklar hidup kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku siap. Aku siap untuk Tuhan ubahkan. Aku mau tanggalkan segala kehidupan lamaku. Dan aku mau letakkan hidupku di atas mezbahmu. Waktu kita menaruh hidup kita di dalam mezbahnya Tuhan, di atas mezbahnya Tuhan, maka saya percaya api itu akan turun menyambar korban. Amin. Dan waktu korban itu dibakar oleh Tuhan, maka akan naik itu asap yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, masih ayat yang ke-8 dikatakan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Tuhan, saudara, tabut perjanjian, tabut Allah itu bicara mengenai kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa ikut serta Tuhan, mustahil Joshua dan bangsa Israel itu bisa menghancurkan Yeriko. Mustahil kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Benteng-benteng, Yeriko yang ada di depan kita, itu bisa dikalahkan. Amin. Untuk itu saudara, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Setiap kali kita melangkah, dimanapun kita berada, pada saat kita menyetir, pada saat kita sedang bersekolah, pada saat kita sedang bekerja, hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Saudara, senjata di sini bicara mengenai apa yang dimaksud dengan senjata untuk orang Kristen, yaitu adalah firman Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi, beberapa hari yang lalu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, saudara, saya sedang mengikuti cerita mengenai daripada Daud. Ya, saya baca mengenai Daud, lalu
di situ dikasih ayatnya, ya. Waktu saya baca seperti itu, saya merasa, oh ya biasa gitu ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Saya lupa mungkin besoknya atau siang atau malamnya, lalu Tuhan ingatkan saya. Nah, masalah ini, itu bukankah tadi yang pagi kamu baca? Saudara, itu artinya apa? Firman Tuhan itu adalah begitu penting buat kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menuntun setiap kita, yang untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi saudara, firman Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau minggu lalu Pastor Billy sudah menyampaikan dengan rencana mengenai court yang akan membahas setiap tema-tema khotbah setiap minggu. Saudara, saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi kita semua kita berdoa bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang biasa-biasa, tapi hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, kalau saudara baca di dalam Yosua 1, 3 kali Tuhan berpesan kepada Yosua mengenai apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Supaya hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang berikutnya saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, yang berikutnya yang Tuhan suruh Yosua dan bangsa Israel lakukan adalah mereka harus menutup mulut mereka. Saudara, waktu saya nonton film mengenai bagaimana kisah daripada benteng Yeriko itu dirubuhkan oleh Tuhan. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel itu mengelilingi benteng Yeriko. Lalu pasukan-pasukan Yeriko ada di atas benteng, lalu mereka mengejek. Mereka mengejek setiap bangsa-bangsa Israel. Mungkin kalau boleh saya katakan, mungkin mereka mengejek, ngapain itu orang-orang? Cuma keliling, diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain, pulang. Besoknya hari kedua, hari ketiga, hari keenam, dia melakukan hal yang sama. Saudara, tapi di situ kita belajar, tidak ada satu patah kata pun. Waktu setiap mereka diejek, mungkin dalam kehidupan kita merasakan, orang lain mengatakan, mana Tuhanmu? Katanya kamu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenapa kamu masih mengalami masalah ini, masalah itu, dan masalah tidak pernah habis-habis? Saudara, Tuhan mau kita tetap diam. Diam itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Saudara perhatikan, di dalam ayat ini, mereka berkeliling dengan tabut Allah. Mereka memegang senjata, mereka mengelilingi benteng-benteng pertahanan musuh. Itu artinya dalam kehidupan kita, waktu kita diejek, waktu kita diolok-olok oleh dunia, kita tetap hubungan kita kepada Tuhan dan kita tidak komplain, kita tidak mengatakan sesuatu apapun. Setelah mereka melakukan 6 hari lamanya, lalu hari yang ke-7, mereka bersorak, saudara. Di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sarak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, benteng Yeriko, benteng yang begitu kuat, itu dihancurkan bukan dengan perlawanan, bukan dengan senjata. Tetapi benteng itu dihancurkan karena apa? Karena Tuhan yang menghancurkan. Tuhan yang berperang menggantikan bangsa Israel.
Saudara, saya percaya, saya pernah mengalami saudara. Waktu masalah itu datang, waktu rasanya saya kehilangan damai sejahtera dan tidak bisa melakukan apapun. Semakin saya berusaha, saya semakin tidak bisa apa-apa saudara. Tapi waktu saya berserah kepada Tuhan, dan saya mau taat apa yang Tuhan suruhkan, saya lakukan. Dan saya lakukan itu. Tuhan beri kemenangan. Amin. Saudara, saya rindu kita semua di tempat ini. Kalau kita punya masalah, kita tahu apa yang menjadi benteng Yeriko di depan kita, sehingga kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan secara maksimal. Kita serahkan kepada Tuhan, dan kita taat lakukan. Saudara tahu cerita mengenai orang ini? John Stephen Akhwari. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Saudara, ini ceritanya waktu Olimpiade di Meksiko tahun 1968, saudara. Dia adalah seorang pelari 20 miles atau 20 kilometer gitu ya. Jadi singkatnya, waktu pertandingan itu dimulai, setiap pelari terus langsung dia start, mereka mulai berlari, saudara. Tapi dalam beberapa putaran, Stephen Akhwari ini jatuh karena dia mengalami kram di ototnya. Dia lari sangat kencang dan dia terjatuh, saudara. Sehingga kakinya, bahunya semua terluka. Lalu Olimpiade ini mencatat, dia tetap bangun, dia tetap mencoba berlari, saudara. Dan dia mencapai garis finish. 1 jam setelah pelari-pelari yang lain itu finish, menyelesaikan pertandingan. Saudara, waktu selesai banyak reporter yang bertanya, kenapa orang ini? Kenapa dia lakukan seperti itu? Lalu dia mulai diwawancarai, dia tanya, engkau sudah jatuh dan engkau terluka parah, tapi kenapa engkau bangun dan engkau menyelesaikan garis finish? Lalu jawaban dia seperti ini, saudara. Negara saya mengirim saya bukan untuk memulai pertandingan, tapi negara saya mengirim saya untuk mengakhiri pertandingan. Saudara, Roma 8 ayat ke-37 dikatakan bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Apakah kita pernah merenungkan itu? Waktu kita menghadapi masalah, Pak Timotius Arifin melalui Pak Daniel Pingardi sudah sampaikan, 2026 adalah tahun apa, saudara? Tahun decision. Ini adalah satu decision buat kita. Kita mau menjadi seorang pemenang atau kita mau menjadi seorang yang kalah. Seorang Stephen Akhwari yang dia sudah jatuh begitu parah, dia bisa bangun dan dia mengakhiri garis finish. Saudara, kita itu diciptakan sudah lebih daripada pemenang. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau stop sampai di sini? Apakah kita mau bersama-sama mengakhiri garis finish? Saudara, saya berdoa. Nanti waktu ibadah akhir tahun, kita akan ada ibadah akhir tahun jam 10 malam di tempat ini, saudara. Saya sangat diberkati dengan ibadah tutup tahun. Ya. Beberapa kali ini terjadi ya, waktu saya masih di Indonesia. Saat ibadah tutup tahun, saya berdoa sama Tuhan. Satu hal yang saya mau saksikan, saya berdoa begini. Tuhan, saya rindu. Saya mau melayani Tuhan. Waktu itu saya belum pelayanan, saudara. Tapi saya punya kerinduan, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya katakan sama Tuhan begini, Tuhan, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Saya masih merokok sampai saat ini. Saudara, tidak lama dari ibadah tutup tahun itu, saudara. Tuhan jamah saya. Tuhan lepaskan saya dari rokok. Dan saat itu, saya tahu, ini saatnya bagi saya untuk saya mulai pelayanan.
Saudara, saya menghimbau kita semua datang ke tempat ini. Kita akan bersorak-sorai meninggalkan tahun 2025 dan masuk tahun 2026 dengan penuh kemenangan. Amin. Dan bukan cuma itu saudara, di tempat ini kalau di Indonesia nggak terjadi, di tempat ini. Setelah ibadah ada apa saudara? Bubur. Bubur ya. Mau ibadah jam 4, mau ibadah jam 10 pagi, mau ibadahnya selesai midnight, selesai ibadah, makan. Ya, jadi kita diberkati secara rohani, juga diberkati secara jasmani. Amin. Amin. Saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Tuhan taruh di hati saya, supaya kita semua menyerahkan apa yang menjadi Yeriko dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang berperang menggantikan kita. Amin. Saya percaya, waktu kita mencoba berperang dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan sanggup. Iblis itu hidup dari ribuan tahun. Kita itu berapa sih umur kita? Pengalaman kita seberapa banyak sih? Saya undang pemusik boleh. Naik yuk. Saudara, berapa banyak di tempat ini kita mau? Kita meniupkan sangkakala, kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini loh hidup aku. Aku tinggalkan segala kehidupanku yang lama. Aku letakkan hidupku di atas mezbahmu. Yuk kita nyanyikan, ku telah mati. Biarlah nyanyian ini menjadi satu ungkapan, menjadi satu deklarasi kita, pernyataan kepada Tuhan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Benar Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan saudara. Jadilah padaku seperti yang kau ingini.
Kami membuka tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah deklarasi kami, pernyataan kami Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tahun 2025 Tuhan. Kami mau tanggalkan segala kehidupan kami yang tidak baik, yang mendukakan hati Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Beri kami kekuatan untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh selalu membawa tabut-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh terus diperkuat dengan firman-Mu Tuhan, sehingga jalan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami diberkati, kami dituntun, kami disertai oleh Tuhan, dan kami dibuat berhasil oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, kami bersatu hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau masuk tahun 2026 dengan penuh dengan kemenangan di dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan di antara kami yang boleh terlewatkan. Kami berdoa Tuhan biar setiap gereja-Mu di tempat ini boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan angkat, Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Apa yang menjadi Yeriko di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan untuk menghancurkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Tapi aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus memperkuat setiap kami. Memberikan kami pengertian demi pengertian. Sehingga semakin hari kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Kita sama-sama tahu pada setiap tahun, awal tahun, tanggal 1 sampai tanggal 21, kita adakan doa puasa bersama-sama menurut cara Daniel. Tema tahun depan adalah decision, artinya keputusan. Dan subtema adalah kesetiaan Allah pada Abraham dan keturunannya. Karena satu orang yang namanya Abraham memilih taat pada Tuhan, beriman pada Tuhan, dan seluruh keturunannya terus berada pada janji Tuhan, yaitu dia akan memilih Abraham sampai pada turunannya dengan catatan saudara bahwa dia diberkati, namanya masyhur, bangsanya akan menjadi bangsa yang besar, dan siapa yang mengutuk dia akan dikutuk, siapa yang memberkati dia akan diberkati. Dan pada tahun depan itu kita akan belajar seluruhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 21, kita akan belajar bagaimana kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham sampai pada Ishak, sampai pada Yakub, sampai pada Israel, sampai juga kepada kita. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah keturunan daripada Abraham. Setiap kita pun berada pada janji Tuhan, yaitu kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai abaikan. Minta tolong supaya kita usahakan setiap kita bisa ikut doa puasa Daniel, cara Daniel pada tahun depan nanti. Kami bersyukur karena bertahun-tahun ini tahun ke-14 kita masuk. Jangan abaikan saudara, jangan anggap enteng.
karena kita masuk pada keadaan-keadaan yang sulit, sedang menantikan kedatangan Yesus. Biarlah setiap kita didapati setia, taat, seperti keturunan Abraham. Sampai hari ini mereka tetap setia, mereka tetap hidup di dalam janji Tuhan, dan kita pun akan mengalami hal demikian. Tuhan memberkati saudara, selamat mengikuti doa puasa Daniel selama 21 hari. Haleluya, puji Tuhan. Oke, siapa yang diberkati? Boleh dong saya lihat tangan-tangannya yang diberkati, puji nama Tuhan. Ini Kak Robi boleh dong ya, sering-sering khotbah kayaknya ya. Luar biasa ya. Oke, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan perpuluhan bisa diberikan secara in person atau juga melalui PushPay dan juga Zelle. Informasinya ada di slide di belakang. Ya. Dan yang kedua, BCC Prayer Tower setiap hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Kalau mau in person bisa juga secara Zoom. Meeting ID-nya juga ada di slide di belakang saya. Boleh dicatat, boleh take a picture. Jadi nanti kita ketemu hari Selasa ya, jam 7 ya. Oke, yang ketiga ini pengumuman untuk last Sunday service minggu depan ya berarti ya. Tanggal 28 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon dari Indonesia ya Pastor. Ya, jadi jam 4 sore Bapak Ibu Saudara mari undang setiap keluarga kita, tetangga juga boleh ya, undang ke tempat ini rame-rame. Kita akan melaksanakan ibadah terakhir bulan Desember tahun 2025 bersama dengan Bapak Roni Daud Simeon ya. Dan juga tadi Ko Robi sudah sebut juga akan ada ibadah tutup tahun Old and New Service hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 31 Desember jam 10 malam di tempat ini. Ya, dan pasti ya ada bubur. Ada bubur ya. Oke. Itu saja pengumuman sore hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami Tuhan. Firman yang begitu Tuhan luar biasa Tuhan. Membuat kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah umat pemenang ya Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih kalau Engkau Tuhan yang berperang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Tahun ke depan Tuhan 2026 Tuhan kami akan masuki Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Yang memegang tangan kami Tuhan. Dan memberikan kemenangan itu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk Ko Robi Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus memberkatinya ya Tuhan, juga beserta Cisisi dan keluarganya ya Tuhan. Supaya Tuhan terus berkati Tuhan, berikan hikmat pewahyuan Tuhan atas keluarga ini Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan luar biasa Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang sekeliling ya Tuhan. Terima kasih Engkau menjagai, Engkau melindungi mereka ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan juga untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk Pastor Billy Tuhan, Pastor Sony, kami berdoa Tuhan Kau yang terus juga memberkati keluarga ini Tuhan, juga bersama Abigail Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang tutup bungkus keluarga ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan, perlindungan Tuhan terus ada Tuhan atas mereka ya Bapa. Terima kasih juga kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, untuk Pastor Timotius Arifin dan Ibu Vivi Tuhan. Engkau yang terus memberkati juga Tuhan, Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan. Setiap pelayanan mereka ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau
Engkau nyatakan Tuhan, Engkau juga sertai dengan tanda-tanda dan mujizat ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan. Biar mereka boleh menjadi berkat juga Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap umat-Mu, setiap kami yang boleh hadir Tuhan sore hari ini ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan karena kebetulan kami ada tempat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan punya maksud Tuhan bagi setiap pribadi demi pribadi di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa supaya berkat Tuhan terus turun Tuhan atas setiap kami, setiap keluarga kami Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Kau memberkati bisnis kami ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa di mana kami tinggal, bagi Amerika Tuhan, juga bagi Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Tuhan kedua negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta perlindungan yang sempurna Tuhan atas bangsa ini Tuhan, atas Amerika ya Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Terlebih Tuhan ketika ada banyak bencana yang terjadi ya Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan, penghiburan dari Tuhan juga boleh sampai Tuhan bagi mereka Tuhan yang mengalami bencana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bangsa ini adalah bangsa kesayangan-Mu juga Tuhan. Mari kami berdoa, berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dengan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kedua bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melayani Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar berkat Tuhan boleh terus dicurahkan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah segala berkat yang dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya percaya katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.